Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujan Aditya Putra, NIM 220102034, untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian, membuat karya ilmiah dengan judul Prediksi Permintaan Produk pada Toko Online menggunakan model klasifikasi. Adapun latar belakang penelitian pertumbuhan e-commerce Indonesia, yang pertama ada pertumbuhan tahunan 25% dikutip dari Nugroho, yang kedua ada pasar emerging dengan karakteristik unik, yang ketiga ada adopsi teknologi yang pesat. Adapun tantangan bisnis, yang pertama fluktuasi permintaan yang tidak terprediksi, yang kedua kerugian hingga 30% akibat kesalahan prediksi, yang ketiga overstock dan stock out yang merugikan. Adapun solusi yaitu machine learning untuk prediksi permintaan, implementasi model hybrid XGBoost LSTM yang disesuaikan dengan karakteristik pasar Indonesia. Ada perumusan masalah. Yang pertama, desain model, bagaimana merancang model prediksi yang akurat untuk toko online di Indonesia. Yang kedua, optimasi algoritma, metode mana yang optimal, LGBoost, LSTM, atau hybrid. Yang ketiga, faktor signifikan, yang variabel apa yang paling mempengaruhi akurasi prediksi. Yang keempat, evaluasi holistik, bagaimana mengukur efektivitas dari segi teknis dan bisnis. Tujuan penelitian pengembangan model hybrid machine learning untuk e-commerce Indonesia, evaluasi komparatif performa model tunggal versus hybrid. Yang ketiga ada identifikasi faktor variabel dominan prediksi. Yang keempat ada framework evaluasi metrik teknis dan bisnis. Manfaat penelitian dari segi akademik, kontribusi teori analitik prediktif, yang kedua pengembangan model hybrid, yang ketiga landasan penelitian lanjutan. Yang kedua ada bisnis digital, peningkatan akurasi stok hingga 30%, minimal kerugian persediaan, optimasi anggaran marketing. Adapun dari segi industri, yang pertama prototipe, sistem siap pakai, yang kedua panduan implementasi AI, yang ketiga insight pengembangan produk. Dari segi sosial ekonomi, yang pertama peningkatan daya saing UMKM, yang kedua ekosistem bisnis efisien, yang ketiga percepatan adopsi teknologi. Adapun state of the art, ada yang pertama ada XGBoost dengan 85% akurasi, robust terhadap noise, efisien untuk dataset menengah, dikutip dari Chen dan Gusterin. Yang kedua ada LSTM, 89% akurasi, superior dalam pemodelan temporal dan pola musiman, dikutip dari Feng. Kemudian ada hybrid model, 91% akurasi, kombinasi fitur engineering dan temporal modeling, dikutip dari Zhang. Gap analis, kesenjangan implementasi di konteks lokal. Keterbatasan data UMKM, model existing untuk enterprise skala besar. UMKM memiliki data terbatas dan terstruktur. ID karakteristik pasar unik. Sensitivitas tinggi terhadap platform dan metode pembayaran spesifik utama. Yang ketiga ada kebutuhan cost efektif. Implementasi model kompleks tidak feasible untuk bisnis kecil karena kendala infrastruktur. Metodologi penelitian ada analisa kebutuhan, yaitu wawancara 7 pelaku UMKM, desain sistem, spesifikasi dataset dan arsitektur, implementasi model hybrid SGBoost dan LSTM, evaluasi metrik teknis dan bisnis. Kebutuhan pengguna, yang pertama ada 85% mengalami overstock lebih dari 30 hari, 70% stock out saat promo, yang ketiga butuh prediksi harian atau notifikasi. Spesifikasi sistem dataset 50.000 lebih transaksi dan 100 lebih produk. Adapun periode dari Januari 2022 sampai Desember 2023. Fitur harga, rating, diskon, dan musiman. Arsitektur hybrid model, desain sistem terintegrasi, kombinasi kekuatan SGBoost, fitur engineering atau LSTM, atau temporal modeling. Konfigurasi teknis ada XGBoost, LSTM, validasi, dan testing. Dengan learning di XGBoost dengan learning rate, kemudian LSTM dengan 64 unit bidirectional arsitektur, validasi time series split untuk validasi testing fragment test. Adapun evaluasi kerja, yang pertama ada teknis, F1, score, AUK, Dodge Roach, bisnis, inventory turnover rate, offline back testing historis, dan online beta testing 3 mitra UMKM. Timeline penelitian minggu 1 sampai 2 studi literatur perancangan protokol, minggu 3 sampai 4 pengumpulan data, wawancara API dan scraping, minggu 5 sampai 10 pemodelan EDA, training, hyperparameter tuning. Minggu 11 sampai 12 evaluasi validasi metrik teknis dan bisnis. Target output model terlatih dengan akurasi lebih dari 90% dan sistem prediksi siap implementasi untuk UMKM. Adapun ekspektasi hasil 90% target akurasi berdasarkan benchmark model,
hybrid 30% efisiensi mitra UMKM, 3 mitra UMKM, dan 24 bulan data. Dampak bisnis yang diharapkan, sistem prediksi yang dapat diimplementasikan langsung oleh UMKM dengan interface yang user-friendly dan biaya operasional yang terjangkau. Kesimpulan kontribusi utama, model hybrid XGBoss untuk e-commerce Indonesia, framework evaluasi teknis, bisnis terintegrasi, yang ketiga solusi cost efektif untuk UMKM, yang keempat ada adaptif karakteristik pasar lokal. Adapun future work-nya, ekspansi ke kategori produksi lain, integrasi dengan sistem ERP, real-time prediction engine, yang keempat, mobile application development. Signifikasi penelitian ini diharapkan menjadi jembatan antara teori machine learning dengan kebutuhan praktis industri e-commerce Indonesia, khususnya untuk pemberdayaan UMKM di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, saya Muhammad Alfiansa akan mempresentasikan proposal yang setelah saya buat dengan judul prediksi harga rumah di Jabodetabek menggunakan algoritma random forest. Untuk di sini ada latar belakang, harga rumah di Jabodetabek sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh faktor seperti lokasi, akses transportasi, terus luas bangunan, serta fasilitas umum di sekitarnya. Penilaian tradisional bersifat subjektif karena bergantung pada pengalaman agen properti dan cenderung tidak konsisten dengan kondisi pasar terkini. Machine learning khususnya random forest menawarkan pendek objektif dengan menganalisis data historis untuk menghasilkan prediksi harga yang lebih akurat, cepat, dan data driven. Terus ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun model prediksi harga rumah dengan random forest. Seberapa akurat prediksi dibandingkan harga aktual. Terus fitur apa saja yang paling berpengaruh terhadap harga. Tujuan penelitian yaitu ada membangun model prediksi harga rumah dengan random forest, terus mengevaluasi akurasi model, terus mengidentifikasi fitur paling berpengaruh melalui fitur importance. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu ada akademis, memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu teknologi informasi khususnya dalam penerapan algoritma machine learning seperti random forest untuk menyelesaikan masalah nyata di bidang properti. Eh, Yaitu yang selanjutnya ada praktis membantu masyarakat, agen, properti, dan investor dalam memkirakan harga rumah secara cepat, akurat, dan efisien tanpa harus bergantung pada penilaian manual atau pengalaman subjektif. Yang terakhir ada teknologis menjadi dasar pengembangan sistem prediksi harga rumah berbasis digital, seperti aplikasi atau website yang dapat digunakan oleh publik secara real-time dan interaktif. Selanjutnya ada batasan penelitian. Yang pertama ada wilayah. Wilayah yaitu ada hanya di Jabodetabek. Terus variabel terbatas, luas kamar, lokasi, dan lain-lain. Fokus hanya pada random forest tanpa pembanding lain. Selanjutnya ada machine learning untuk prediksi harga rumah. Yaitu ada supervised learning. Menggunakan data berlabel seperti harga rumah aktual. Algoritma seperti random forest dan regresi linear digunakan untuk mempelajari hubungan antara fitur proper, luas, lokasi, jumlah kamar, dan harga. Ada supervised learning digunakan untuk mengelompokkan rumah berdasarkan kesamaan fitur tanpa mengetahui harga, misalnya clustering membantu segmentasi pasar properti berdasarkan lokasi atau ukuran. Yang terakhir ada random forest populer, yaitu karena memiliki akurasi tinggi, mampu mengenali data nonlinear, tahan terhadap overfitting, dan dapat mengidentifikasi fitur paling berpengaruh terhadap harga. Selanjutnya ada algoritma random forest, yaitu ada assemble dari banyak decision tree, dibuat dengan teknik bootstrapping, di mana setiap pohon dilatih dengan subset data acak untuk meningkatkan keragaman model. Ada prediksi akhir rata-rata semua pohon untuk regresi. Pendekatan ini menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan mengurangi kesalahan individu dari tiap pohon. Keunggulan tahan overfitting, fitur importance, akurat. Next. Selanjutnya ada kerangka teoritis, yaitu ada input data properti seperti luas tanah, luas bangunan, terus jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, dan lokasi digunakan sebagai variabel prediktor dalam model. Model menggunakan random forest.
yaitu algoritma assembler learning berbasis decision tree yang mampu mengenangani data kompleks dan nonlinear serta memberikan hasil prediksi yang stabil. Evaluasi performa model diukur menggunakan tiga metode yaitu R2, RMSE, MAE. Next. Terusnya ada gap penelitian. Fokus wilayah lebih luas dari Jabodetabek, data variatif dan publik dan web property hasil akan diintegrasikan ke sistem digital aplikasi fokus pada analisis fitur importance. Next. Tujuan ada metodologi penelitian kualitatif eksperimen yang bertujuan untuk membangun dan menguji model prediksi harga rumah secara sistem dan terstruktur. Langkahnya kumpulkan data properti, bersihkan dan proses data, terus bangun model dan forest, evaluasi performa. Next. Ada sumber dan jenis data. Menggunakan sumber data, menggunakan data sekunder, terus variabel yang digunakan harga rumah, luas tanah, jumlah kamar yang tadi, terus lokasi geografis dan proses pengolahan data. Next. Tahapan penelitian ya, CRISP DPM, Business Understanding dan Data Understanding, Preparation, Modeling, Evaluation, dan Deployment. Untuk metrik evaluasi model, ada R squared R2 mengukur seberapa besar variansi, terus ada root mean squared error, terus ada mean absolute error MIR. Terus next. Kesimpulan algoritma random forest terbukti efektif dalam memprediksi harga rumah di wilayah Jabodetabek. Random forest mampu menangani variabel yang kompleks dan relasi nonlinear antar seperti lokasi, luas tanah, jumlah kamar, dan lain. Model ini juga tahan terhadap overfitting dan dalam menghasilkan prediksi yang stabil. Evaluasi model menggunakan metrik R2 MAE dan menunjukkan performa yang baik. Model prediksi ini dapat dikembangkan lebih lanjut ke dalam bentuk aplikasi digital. Sekian dan terima kasih. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gak depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang berjudul Pengembangan Sistem Aplikasi Rekomendasi Pemesanan Menu di Kafe berdasarkan kondisi cuaca dengan memanfaatkan machine learning. Nama saya sendiri Muhammad Wendy. Pertama, latar belakang. Ketika membicarakan kebutuhan manusia, pasti tidak ada ujungnya. Alat-alat yang dibuat untuk membantu pekerjaan manusia diadaptasi agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu pula dengan alat yang dinamakan teknologi. Perkembangannya begitu masif sampai-sampai pemanfaatannya digunakan dalam hampir seluruh bidang dengan maksud membantu kegiatan manusia agar lebih cepat. Wijayanto tahun 2022. Sebut saja dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, hiburan, dan lainnya, termasuk dalam bidang kuliner. Teknologi sudah sampai ke bidang apa saja. Next. Rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah, seperti menentukan bagaimana cara agar membuat sistem rekomendasi menu makanan ataupun minuman berdasarkan kondisi cuaca tersebut, memanfaatkan algoritma machine learning, bagaimana sistem rekomendasi yang telah dirancang dalam memberikan saran yang sesuai terhadap user atau konsumen, dan keempat, bagaimana performa sistem rekomendasi yang telah dirancang dalam memuaskan konsumen. Next. Yang di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, membuat sistem rekomendasi menu yang relevan bagi konsumen yang terintegrasi dengan kondisi cuaca tertentu. Menerapkan logika algoritma machine learning dalam memberikan layanan tambahan kepada pelanggan berdasarkan data historis. Ketiga, untuk mengetahui seberapa optimal sistem yang dirancang. Dan yang keempat, terakhir, untuk mengetahui kepuasan konsumen. Next. Tinjauan pustaka. Jadi, sistem rekomendasi yang saya buat menggunakan sebenarnya 3, atau bisa disebut saya 1, hybrid system, karena menggabungkan antara collaborative filtering yang merupakan gagasan bahwa user yang memiliki kesukaan melalui riwayat historisnya cenderung menyukai konten serupa, dan content-based filtering, sistem yang memberikan rekomendasi kepada pengguna berdasarkan karakteristik berupa konten atau item yang telah dijelajahi oleh user sebelumnya. Next. Pengaruh cuaca terhadap perilaku konsumen. Beberapa studi mengatakan bahwa kondisi cuaca sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen, termasuk dalam hal memilih makanan atau minuman. Kondisi cuaca seperti cerah, berawan, serta hujan dapat mempengaruhi keinginan dan selera seseorang. Hal ini menjadi dasar integrasi cuaca dari sistem rekomendasi. Next. Machine learning.
Machine learning adalah metode di mana komputer belajar dari data dan mempelajari data tersebut untuk memberikan suatu hasil dari data tersebut. Next, metodologi penelitian. Jadi, penelitian yang digunakan merupakan penelitian terapan atau applied research yang bertujuan untuk mengembangkan sistem aplikasi rekomendasi pemesanan menu yang terintegrasi dengan kondisi cuaca serta menerapkan algoritma machine learning. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem software development dan teknik eksperimen untuk pengujian model machine learning. Next, metode pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem, menggunakan metode waterfall atau agile untuk mendukung fleksibilitas dan keteraturan dalam pengembangan sistem aplikasi. Next. Ini data flow diagramnya. Next. Ini use case login. Next. Dan ini use case pembeli. Sekian, terima kasih. Yes. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal saya, yaitu yang berjudul Prediksi Sentimen Masyarakat Terhadap Vaksin COVID-19 menggunakan metode support vector machine pada media sosial Twitter. Selanjutnya. Di bagian latar belakang, memberikan dampak yang sangat luas dalam bidang kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Salah satu upaya penting dalam penanggulangan pandemi adalah dengan program vaksinasi massal, namun keberhasilan vaksinasi sangat berpengaruh oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap vaksin. Media sosial khususnya Twitter menjadi platform utama bagi masyarakat untuk mengungkapkan pendapat, kekhawatiran, dan harapan mereka mengenai vaksin COVID-19 ini. Menjadi sentimen terhadap opini-opini ini menjadi penting agar pemerintah dan lembaga terkait dapat memahami persepsi masyarakat dan memutuskan atau merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif. Next. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengklasifikasi sentimen masyarakat terhadap vaksin COVID-19 berdasarkan data dari Twitter. Yang kedua yaitu bagaimana performa algoritma support vector machine dalam memprediksi sentimen tweet terkait vaksin COVID-19. Next. Itu selanjutnya ada tujuan penelitian, ada pengumpulan tweet terkait vaksin, terus melakukan processing dan ekstraksi fitur, membangun model klasifikasi sentimen dengan SPM, evaluasi model menggunakan metrik akurasi, precision, recall, atau F1 score. Next. Selanjutnya itu manfaat penelitian, memberikan insight untuk pemerintah dan lembaga kesehatan, terus referensi penelitian lanjutan dalam analisis opini publik dengan machine learning. Next. Ini adalah bagian tinjauan pustaka di bagian sentimen analisis. Pengelompokan opini jadi positif, negatif, netral. Twitter, sumber data real-time, opini masyarakat, SPM, algoritma klasifikasi yang efektif untuk data teks berdimensi tinggi. Penelitian terkait studi-studi terdahulu relevan mendukung metode ini. Next. Metodologi penelitian, pengumpulan data, Twitter, terus ada keyword, vaksin, COVID, dan lain-lain. Selanjutnya adalah processing case folding. Terus ada ekstraksi fitur menggunakan TF atau IDF vectorizer, klasifikasi algoritma SPM dengan kernel linear, evaluasi model menggunakan cross validation. Next. Terus di sini ada hasil dan pembahasan. Hasil processing data tweet model SPM berhasil dilatih dan diuji. Didiskusikan sentimen positif, negatif, netral tertahap vaksin COVID-19. Next.
Di sini ada bagian kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa algoritma support vector machine atau SVM efektif dalam melakukan klasifikasi sentimen masyarakat terhadap vaksin berdasarkan data yang diperoleh dari media sosial Twitter. Proses analisis dimulai dari pengumpulan data menggunakan Twitter, dilanjutkan dengan tahapan processing, ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, hingga pelatihan dan evaluasi model. Klasifikasi hasil evaluasi menunjukkan bahwa SPM mampu mengidentifikasi sentimen positif, negatif, dan netral dengan tingkat akurasi yang memuaskan. Dengan manfaat opini masyarakat yang tersebar di media sosial, penelitian ini memberikan kontribusi yang penting bagi pemerintah dan instansi terkait dalam merumuskan strategi berkomunikasi yang lebih tepat sasaran, terutama dalam menyikapi isu kesehatan publik seperti vaksinasi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa analisis sentimen berbasis machine learning memiliki potensi besar sebagai alat pendukung pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan rangkuman penerapan mesin learning dalam kehidupan nyata, prediksi, sentimen, rekomendasi, dan klasifikasi. Adapun anggota saya Pojan Aditya, Muhammad Wendy, Muhammad Alfiansah, dan Olis Muhlisin. Langsung ke latar belakang masalah. Yang pertama ada permasalahan umum. Yang pertama prediksi harga rumah, fluktuasi harga properti di Jabodetabek yang dipengaruhi banyak faktor. Yang kedua analisis sentimen opini publik tentang vaksin COVID-19 di Twitter yang beragam dan perlu dipetakan. Yang ketiga rekomendasi menu pengaruh cuaca terhadap preferensi konsumen di kafe. Yang keempat prediksi permintaan ketidakpastian stok produk di toko online. Adapun solusi random forest untuk prediksi harga rumah, SPM untuk klasifikasi sentimen, yang ketiga hybrid system untuk rekomendasi menu, yang keempat ada XGBoost LSTM untuk prediksi permintaan. Objek penelitian, gambaran objek, prediksi harga rumah, data properti dari situs web dan dataset publik Jabodetabek, analisis sentimen, data tweet dengan keyword vaksin COVID-19, rekomendasi menu, data historis pemesanan dan kondisi cuaca lokal. Yang keempat, prediksi permintaan data transaksi toko online UMKM akan dilanjutkan oleh Alfi. Selanjutnya ada metode penggalian masalah. Yang pertama ada pendekatan tim, terus ada desain thinking empatis, wawancara dengan agen properti, pelaku UKM, dan pengguna Twitter. Terus ada identifikasi masalah utama, misalnya ketidakakuratan prediksi manual, kuantitatif dan kualitatif survei online seperti Google dan scraping data dari Twitter. Eksperimen langsung, uji coba model di lab dengan data real. Selanjutnya ada pembagian tugas peran anggota. Saya sendiri Muhammad Alfiansyah, prediksi harga rumah, pengolahan data, pelatihan model RF, analisis sentimen, processing teks, klasifikasi SVM. Muhammad Wendy, rekomendasi menu, integrasi cuaca dengan model hybrid, itu tugas utama. Terus Bojan Aditya, topik penelitian prediksi permintaan, tugas utama pengembangan model XGBoost LSTM. Selanjutnya dijelaskan oleh Wendy. Metode evaluasi, kriteria penilaian, yang pertama akurasi model. R2 RMSE, prediksi harga. F1 score analisis sentimen. Kedua, kepuasan pengguna, uji beta rekomendasi menu di kafe. Ketiga, dampak bisnis, pengurangan overstock di toko online. Stop. Persamaan, semua menggunakan machine learning. Keempatnya menerapkan algoritma machine learning, random forest, SVM, hybrid system, XGBoost, dan LSTM sebagai solusi. Tujuannya untuk memprediksi harga murah, analisis sentimen, rekomendasi menu, prediksi permintaan. Selanjutnya menggunakan data nyata. Semua studi kasus memakai data real. Selanjutnya punya dampak praktis di kehidupan sehari-hari. Membantu pengambilan keputusan pemerintahan, investor, pemilik bisnis kafe. Dan terakhir dilakukan dengan metode tim dan evaluasi model. Ada design thinking, eksperimen langsung, uji akurasi, R2, RMSI, dan F1 score. Terus di sini ada perbedaan metode machine learning, PORES. Terus di sini ada bidang properti kesehatan publik, kuliner, dan rantai pasok. Terus di sini ada data, terus hasil, manfaat, bantu agen properti pemerintah, KP, UMKM, evaluasi, akurasi, F1, skor, uji beta, dampak bisnis. Next.
Terus di sini ada kesimpulan komprehensif dan singkat penerapan machine learning dalam kehidupan nyata. Yang pertama di sini ada kesehatan masyarakat, yang kedua ada properti, yang ketiga ada bisnis kuliner, yang keempat ada manajemen rantai pasok, yang kelima ada kelebihan metode yaitu data driven, terus validasi ketat, kolaborasi tim, terus di sini juga ada dampak langsung, terus ada sinergi dan tantangan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih apabila mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.